Assalamualaikum Pak Ansor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Buka buku halamannya, buku Akidah Akhlak halaman 44 pelajaran 5, memiliki sikap terpuji sabar. Ya, sudah siap semua? Oke, kita mulai. Nah, di halaman 44 itu anak-anak lihat coba ada gambar apa di situ? Di situ ada gambar, ada anak yang sedang sholat, setelah sholat dia zikir, kemudian dia berdoa. Nah, kira-kira dia berdoa minta kepada siapa? Allah. Minta kepada Allah. Kenapa dia minta kepada Allah? Kenapa coba? Karena segala sesuatu yang menimpa kita, yang kita terima, yang kita dapatkan, yang kita peroleh, semua datang dari Allah. Kalau yang kita terima senang, itu datangnya dari Allah. Kalau yang kita terima tidak senang, juga datangnya dari Allah. Nah, coba anak-anak baca bagian di bawahnya, coba apa tuh bacaannya tuh? Mutiara Hikmah. Coba baca. Sejak kita menginginkan keindahan dan kebahagiaan hidup, jadikanlah sabar sebagai sahabat dan ikhlas sebagai penguat langkah. Kalau sahabat sama teman sama apa enggak? Ya. Beda. Oh beda, oke. Bedanya apa teman sama sahabat? Kalau sahabat itu teman dekat, teman biasa. Kalau teman biasa, kalau sahabat itu teman dekat, begitu tuh? Betul ya? Betul ya, oke. Kalau betul berarti kalau di sini dibilang sabar sebagai sahabat, berarti sabar sebagai teman dekat kalian. Ya. Jadikan sabar selalu dekat sama kita, ada di hati kita. Kalau kita punya teman dekat, biasanya atau sahabat, biasanya kalau sahabat kita susah, kita juga ikutan susah. Kenapa? Karena memang ada di hati kita sahabat itu, teman dekat itu. Jadi kalau sahabat kita senang, kita ikut senang. Kalau kita senang, sahabat kita senang. Kalau kita susah, sahabat kita susah. Itu karena memang apa? Ada di hati. Sabar kita jadikan sahabat, jadi sabar ada di hati kita, ada dalam diri kita, ya, menjadi sifat yang memang ada dalam diri kita. Jadi ketika kita mendapatkan suatu hal yang tidak menyenangkan, yang susah, ya, apapun itu, di antara contohnya apa yang tidak menyenangkan? Sakit ya. Sakit kira-kira seneng nggak sih? Sakit. Ya, Pak. Enggak ya, enggak senang ya. Sakit itu tidak menyenangkan ya. Nah, salah satu contohnya itu sabar. Contoh lain lagi apa? Yang tidak menyenangkan apa? Ya? Ada lagi? Contohnya dapat musibah. Kalian dengar di TV ada musibah banjir. Ada lagi yang tanah Kebakaran. angin ribut, kebakaran, gempa bumi, macam-macam. Tsunami, macam-macam. Nah, kalau kita mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan seperti itu, sabar. Ingat pelajaran tadi yang pertama, pelajaran SKI, katanya sabar apa? Kondisi orang beriman itu menyenangkan apabila dia mendapat nikmat, dia bersyukur. Kalau dia mendapat musibah, dia bersabar. Ini kita belajar sabar dalam hal ini. Oke. Baik, anak-anak. Sekarang coba kita lihat halaman 45. Ini suara Bapak terdengar jelas nggak ya? Terdengar jelas ya? Dengar. Dengar jelas ya? Oke, alhamdulillah. Kalau yang mungkin nggak dengar jelas, mungkin bisa ada beli kalau punya ini di rumah headset? Earphone. Ya, kayak Abian punya itu headset, earphone. Nah, kalian bisa pakai itu.
Nah, mudah-mudahan jadi lebih jelas terdengar. Oke. Kalian lihat halaman selanjutnya, halaman 45. Kalian lihat di situ ada gambar apa di situ? Di situ Orang lagi sakit. orang sakit. Lagi sakit apa di situ? Ketika sakit harus sabar. Tidak lupa untuk minum. Iya, terus berdoa agar cepat sembuh. Nah, jadi harus ada usahanya. Jadi sabar itu bukannya diam saja, bukan. Sabar itu harus ada usahanya. Kalau sakit, usahanya apa? Sabar. Berobat ke dokter, minum obat, ya, macam-macam. Kalau misalnya musibahnya, misalnya dapat banjir, misalnya, apa usahanya? Usahanya menyelamatkan diri, biar jangan kena banjir, terbawa air. Nah, silakan. Nanti setelah banjirnya sudah mereda, sudah surut, bersihkan nanti kotoran-kotoran di dalam rumah, gitu ya. Nah, itu sabar. Nah, jadi sabar bukannya artinya diam saja. Ya, bukan artinya diam saja, tapi harus ada, pertama harus ada usahanya. Apa di gambar ini usahanya apa? Dia sakit, dia minum obat. Nah, kalau ada yang nyanyi, mohon maaf, kalau ada yang nyanyi, tolong berhenti dulu nyanyinya, mengganggu teman-temannya. Nah, tolong dengar. Kalau ada yang menyanyi, tolong dulu ya, mengganggu teman-teman yang lainnya, ya. Oke, suaranya jangan sampai berisik. Ya, kalau ada yang mau ngomong silakan bicara pelajaran ya. Sementara dengar Bapak dulu. Oke, kembali lagi. Jadi pertama, kalau orang sabar harus ada usahanya. Contohnya, kalau lagi sakit minum obat, gambar ini ya. Kemudian yang kedua, apa lagi? Selain berusaha minum obat, di gambar ini apa lagi? Katanya berdoa seperti gambar yang di halaman 44. Dia berdoa, ya Allah, saya dapat musibah, ya Allah, saya sedang sakit, ya Allah. Misalnya, maaf, mungkin keluarga anak-anak, keluarga kalian ada yang meninggal, ya, meninggal saudara atau tetangga atau siapa, ya, itu juga musibah juga. Kita doakan, ya, agar misalnya kita yang ditinggalkan sabar menerima cobaan, kemudian yang meninggal diampuni dosanya, ya, diterima di di sisi Allah, di surga yang baik, di tempat yang baik, begitu ya. Nah, itu kita berdoa. Ingat tadi pertama Bapak bilang apa? Kenapa kita berdoa? Karena segala sesuatu yang datang kepada kita, yang kita peroleh, yang kita dapat ini semua datang dari Allah. Dari Allah. Ya, jadi kita minta sama Allah. Balik lagi, sabar harus ada dua tadi. Pertama usaha, ya. Yang kedua apa? Berdoa. Ya, oke. Nah, kalian baca di halaman 44 di bait selanjutnya, di alinea selanjutnya. Memiliki sikap sabar harus kita biasakan setiap hari. Ingat mutiara hikmah tadi bahwa sabar sebagai sahabat. Biasanya kalau sahabat kita lebih sering ketemu daripada temannya. Kalau ketemu sama teman mungkin sekali-sekali, tapi kalau sama sahabat bisa tiap hari ketemu, gitu kan? Kalau punya HP mungkin ditanya kabarnya, gimana kabar hari ini, lagi ngapain, segala macam. Ya, nah, itu sahabat. Memiliki sikap sabar harus kita biasakan setiap hari. Sabar dapat berkaitan dengan hal apa saja, ya. Nah, di sini kalian bisa baca bahasannya, penjelasannya. Kali yang kedua, tadi Bapak sudah jelaskan sikap sabar terhadap hal-hal yang tidak kita inginkan seperti sakit. Sabar juga berkaitan dengan ujian atau cobaan. Tadi Bapak sudah jelaskan itu ya. Nah, oke. Anak-anak silakan buka buku halaman 46. Halaman selanjutnya silakan dibuka. Ya, 46. Nah, halaman 46. Ada gambar apa di sana, coba lihat.
Posko bencana alam. Posko bencana alam. Kalian sering ngelihat di TV ada bencana-bencana di daerah-daerah lain? Nah, kadang kalian bisa lihat ada posko atau tempat-tempat tenda-tenda begitu ya, tempat orang-orang yang sedang berkumpul gitu ya. Karena mungkin rumah mereka terendam banjir, karena rumah mereka kebakaran, kena longsor dan sebagainya. Mereka punya posko-posko bencana alam. Nah, ini kalau nauzubillah, mudah-mudahan kita tidak ya, mudah-mudahan kita tidak. Tetapi kalau kita sedang mengalami hal semacam ini, nah kita harus bersabar. Nah, ya, harus sabar. Apapun itu yang tidak menyenangkan, sabar. Nah, bagaimana kalau seandainya mungkin kalian punya saudara, punya teman, atau kenal siapa begitu ya, di daerah gitu, mungkin di kampung kalian sedang ada musibah, kalian telepon mungkin keluarga kalian, ada saudara sekalian, atau ada teman-teman kalian telepon di sana gitu kan, kalian hibur. Apa? Dihibur, disemangati, biar jangan terlalu bersedih, biar mereka sabar. Ingatkan, ajak mereka sabar. Assalamualaikum, gimana kabarnya? Oh, ada musibah ya di kampungnya gitu. Sabar ya, sabar. Ini semua datang dari Allah. Kalian besarkan hatinya. Senang. Tolong di halo, maaf nak, tolong ya. Suaranya jangan sampai mengganggu ya. Oke. Iya. Oke, kembali lagi. Jadi kalian telepon, kalian hubungi teman saudara kalian atau siapa di kampung yang sedang mengalami musibah. Mungkin keluarganya ada yang meninggal, kalian hibur, kalian bikin senang, biar mereka bisa sabar menerima hal-hal yang tidak menyenangkan itu. Jadi kalau kita sendiri yang mengalami, kita bersabar. Kalau ada saudara kita yang mengalami, teman kita atau siapa yang kita kenal, kita bantu, kita besarkan hatinya, kita bikin mereka sabar. Ingat kepada Allah bahwa semua itu datangnya dari Allah dan semua juga Allah akan ambil kembali semuanya kepada Allah. Allah, udah baru sampai Kamis. Nah, besok. Coba lihat di bagian A, pengertian sabar. Ya, bagian A, pengertian sabar. Kalian lihat di alinea yang pertamanya. Kalau mau ngobrol di mute dulu. Halo, ini maaf ya, maaf ya Bapak mute aja ya, boleh? Iya Pak, mute aja Pak. Mute aja ya, maaf ya. Iya. Oke. Ya, mute aja biar nggak berisik. Oke, baik, makasih. Oke, kembali ke sini. Kalau kalian lihat halaman 46, pengertian sabar. Di alinea pertama, sabar adalah sikap menahan diri dari keluh kesah. Apa artinya keluh kesah? Tidak tidak rewel, tidak ini kok susah begini begitu. Itu belum sabar. Kalau sabar ya sudah, ini semua datang dari Allah, insya Allah semua akan kembali kepada Allah. Sabar. Nah, kemudian di alinea kedua, apa yang kita lihat di situ, sabar bukan berarti menyerah tanpa syarat. Tadi maksud Bapak, sabar itu bukan diam, bukan diam. Diam saja kalau ada enggak. Sabar itu harus ada usaha. Usahanya ya tergantung apa kita dapat musibah apa. Kalau sakit tadi usahanya apa? Minum obat. Ya, harus ada usaha. Satu, yang kedua tadi apa kita berdoa. Itu. Jadi sabar di sini di alinea kedua kalian bisa lihat di situ kalian bisa baca, sabar bukan berarti menyerah tanpa syarat. Tetapi sabar adalah terus berusaha, pantang menyerah, sampai cita-cita dapat berhasil. Sabar adalah rela menerima sesuatu yang tidak disenangi dengan rasa ikhlas, serta berserah diri kepada Allah. Jadi itu semua penjelasan tentang sabar, bahwa kita harus menerima segala sesuatu dengan ikhlas, artinya dengan ikhlas, bahwa segala sesuatu yang kita terima ini datangnya dari Allah dan akan kembali semua kepada Allah. Dan kita berserah diri kepada Allah, itulah kita berdoa. Kita mohon bantuan Allah, Allah ringankan. Gitu ya. Nah, kemudian kalian bisa lihat di penjelasan berikutnya, berikut cara agar kita selalu sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan. Ada 5 hal di situ yang bisa kita lakukan. Ya, kalian bisa lihat. Pertama, menerima cobaan Allah dengan ikhlas. Tadi, ingat.
Semua itu datang dari Allah dan akan kembali pada Allah. Ya. Kemudian yang kedua, selalu ingat janji Allah. Apa janjinya? Bahwa sesungguhnya bersama kesulitan itu pasti ada kemudahan. Jadi Allah datangkan kesulitan, pasti Allah akan datangkan kemudahan. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, mengambil hikmah dari cobaan yang menimpa. Karena tidak ada sesuatu yang datang kepada kita yang tidak ada hikmahnya. Hikmah itu artinya pelajaran. Ya. Tidak ada manfaatnya, tidak. Pasti ada hikmahnya, pasti ada manfaatnya. Nah, Bapak mau cerita tentang kupu-kupu. Kupu-kupu, tahu kupu-kupu kan ya? Anak-anak, ini saya yang di mood ya. Kupu-kupu, dengar semua sini cerita Bapak tentang kupu-kupu. Kupu-kupu itu indah, ya, bagus ya sayapnya. Sayapnya kalian bisa lihat apa namanya, gambarnya, coraknya, motifnya bagus-bagus ya, kupu-kupu ya. Terbang ke sana kemari, kadang terbang rendah, kadang terbang tinggi. Tahu nggak anak-anak? Ketika mereka kupu-kupu sebelum jadi kupu-kupu itu bentuknya kepompong, ya, kepompong. Nah, ketika kepompong ini tadinya apa? Sebelum jadi kepompong? Ulat. Nah, jadi sebelum jadi kepompong, ulat. Ulat bagaimana prosesnya kok bisa jadi kepompong? Bapak cerita. Pertama ulat itu, tahu kan yang putih-putih ulat itu? Itu kerjanya makan aja tuh, makan daun-daunan. Mereka si ulat ini makan daun-daunan Baban, boleh di mute sayang. Oke. Ya, kembali dengarkan. Nah, ulat tadi harus berpuasa. Berpuasa tidak makan, tidak minum. Menyenangkan enggak? Tidak. Ya kan? Sakit. Wah, sakit. Tapi itu harus. Biar apa? Biar ulat ini kalau dia tidak makan, tidak minum, dia akan jadi kepompong. Ya, akan jadi kepompong. Terus apa yang terjadi setelah itu? Di dalam kepompong ini ulat ini terus berpuasa. Sampai akhirnya ulat tadi di dalam kepompong berubah wujud menjadi kupu-kupu. Ya. Ketika kupu-kupu ini keluar dari kepompongnya, di ujungnya ini terbuka sedikit, terbuka sedikit, keluar kupu-kupunya, kepalanya. Ketika keluar itu sakit sekali kupu-kupu. Kupu-kupu sakit sekali, dia berusaha berontak pelan-pelan sampai akhirnya bisa keluar. Ketika itu proses keluar dari kepompong itu sakit sekali, susah sekali. Kalau kalian bisa lihat, kalian pernah lihat bagaimana kupu-kupu keluar dari kepompong, itu kasihan. Susah sekali dia keluar sampai akhirnya dia bisa keluar, kemudian dia bisa terbang. Nah, suatu ketika, Pak, saya makan dulu, Pak. Ya, silakan. Ya, suatu ketika ada anak yang melihat kepompong sedang keluar dari kupu-kupu sedang keluar dari kepompongnya, kemudian dibantu karena kasihan, dibantu sama dia, kupu-kupunya keluar, dipegang kupu-kupunya, ditarik keluar dari kepompongnya sehingga dia kupu-kupunya keluar. Tetapi apa yang terjadi setelah ditarik dari kepompong? Ternyata kupu-kupunya jatuh ke tanah dan tidak bisa terbang. Jadi kalau kalian lihat kupu-kupu sedang keluar dari kepompong, jangan dibantu. Kalian jangan. Kenapa? Kalau dibantu justru dia tidak bisa terbang. Kok kenapa nggak bisa terbang? Karena ketika dia keluar dari kepompongnya, dia sedang melatih tangannya, sedang melatih sayapnya biar lebih kuat. Ketika dia sayapnya kuat, tangannya kuat, keluar dari kepompong, dia bisa terbang. Tapi kalau dibantu, tangannya nggak kuat, sayapnya nggak kuat, sehingga ketika dia keluar dari kepompong, dia tidak bisa terbang. Jadi yang sakit tadi, ya keluar dari kepompong itu sakit, kupu-kupu itu sakit. Jadi yang sakit tadi, yang tidak menyenangkan tadi, itu ada hikmahnya, ada pelajarannya. Kalian menjadi orang yang lebih baik. Kalau kalian mendapatkan musibah, jangan bersedih menyalahkan Allah, menyalahkan siapa-siapa. Sudah, sabar.
insya Allah apa yang menimpa kita, apa yang menimpa anak-anak semua, itu ada pelajarannya, ada hikmahnya. Kalian menjadi manusia yang atau anak yang lebih baik lagi. Ada pelajaran yang bisa diambil. Cari apa itu pelajarannya? Ini apa nih hikmahnya? Misalnya contoh, banjir. Oh, kenapa banjir? Oh, ternyata kita sering buang sampah sembarangan. Oh, ternyata kita sering merusak alam. Oh, ternyata kita apalagi pelajaran kalian itu. Kalau kita buang sampah sembarangan berarti apa? Oh, besok-besok jangan buang sampah sembarangan. Kalau seandainya misalnya oh banjir karena apa? Karena tanahnya longsor, karena pohonnya banyak ditebang. Sudah. Kalau begitu besok-besok kita merawat lingkungan, kita tanam, jangan kita tebang. Biar jangan terjadi longsor, jangan terjadi banjir tadi, bencana tadi. Nah, ada pelajaran di situ ya. Jadi yang 3 tadi mengambil hikmah dari cobaan yang menimpa. Yang nomor 3. Nomor 4 apa? Nomor 4 berdoa dan bertawakal. Nah, tadi kita minta sama Allah karena apa semua datang dari Allah akan kembali kepada Allah. Kita berdoa minta sama Allah. Kemudian yang kelima selalu berpikir positif terhadap sesuatu yang menimpa kita. Ya. Kalau kita berpikirannya negatif, buruk, sangka, apa segala macam, justru jadi penyakit buat kita. Berpikirlah positif. Dengan berpikir positif, kalian bisa menciptakan, mencari jalan keluar, berpikir kreatif. Masalah yang kalian hadapin akan ada jalan keluarnya. Ingat, semua datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Allah akan buka jalan keluarnya, ya. Oke. Anak-anak sebentar Bapak mau yang apa? Mute-nya silakan kalau ada yang mau mau bertanya boleh unmute. Kalau ada yang mau bertanya? Oke. Kalau tidak ada yang bertanya, rasanya untuk pelajaran akidah akhlak ya, akidah akhlak minggu ini mengenai sikap terpuji sabar kita cukupkan. Ingat pesan Bapak bahwa mulai sekarang kita jadikan sabar menjadi sahabat kita ya, untuk ketika kita menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan, sabar. Kalau menghadapi hal-hal yang menyenangkan apa tadi? Syukur ya. Kemudian ada beberapa hal yang bisa kita lakukan ketika bersabar. Ada 5 tadi, ingat, kalian bisa baca. Ada 5 tadi ya. Oke, itu saja mungkin pelajaran kita siang ini. Insya Allah minggu depan kita ketemu lagi. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Mudah-mudahan jelas. Kalau ada yang nggak jelas, boleh bertanya terakhir silakan. Jelas ya? Oke ya semua ya? Baik ya? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak.